Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita bicara soal khilafah. Bener gak sih kalau khilafah itu perintah agama? Ya, khilafah ada perintah agama ya. Negara-negara lain bentuk-bentuk kayak republik, monarki itu bukan perintah agama. Umayyah itu monarki, jelas. Umayyah turun temurun. Abbasiyah itu monarki, turun temurun itu monarki. Ya, Utsmani itu monarki, turun temurun itu kerajaan. Monarki bahkan absolut. Ya, dengan pertarungan antar 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 anggota keluarga kerajaan, bahkan antar istri-istri khalifah itu bertarung satu sama lain, istrinya yang bertarung, istri-istri itu bertarung satu sama lain supaya anaknya jadi raja. Di Arab Saudi hari ini juga begitu, beberapa kali bisa diketahui ada putri kerajaan Saudi yang atau anggota keluarga kerajaan Saudi yang menyebut, ya kan, wah seharusnya itu siapa yang jadi atau yang menjadi raja, ya kan, yang menjadi raja, menjadi putra mahkota itu diperebutkan di antara istri-istri. Jadi mereka melihat istri ini anak Raja Abdul Aziz Saud, anaknya Raja Abdul Aziz ini, dari 4 orang lebih istrinya, dia mempertahankan angka 4. Dia ketika istrinya satu meninggal nikah lagi supaya tetap jumlahnya 4, cerai satu nikah lagi tetap jumlahnya 4, anaknya laki-laki 40 lebih mungkin. Hanya laki-laki saja. Yang perempuan, nah ini menyebabkan adanya pertarungan di antara mereka. Mereka melihat, saya anak dari istri yang ini, dia itu anak dari istri yang lain tuh, itu adik tiri saya, kok mau jadi raja duluan. Terjadilah pertarungan seperti itu. Nah itu, itu hal yang terjadi. Kenapa? Itu kan kerajaan, semuanya kerajaan. Utsmani itu kerajaan, Abbasiyah kerajaan, Umayyah itu kerajaan, bukan suatu khilafah sesuai dengan perintah agama, karena memang tidak ada disebutkan secara strict syariah atau syariat atau regulasi-regulasi itu dalam Al-Quran. Hanya 10% dari isi Al-Quran, 90%-nya lebih banyak kisah-kisah. Coba kita baca baik-baik Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah dibanding regulasi-regulasi. Hukum waris itu berapa ayat sih? Hukum tentang riba, hukum ekonomi berapa ayat sih? Tapi tentang Bani Israel itu berapa ayat? Kalau kita baca surah Al-Baqarah itu berapa kali ketemu Bani Israel lagi, Bani Israel lagi. Karena memang itu yang dicari adalah nilai moralnya, bukan pada soal urusan bagaimana seharusnya kemudian dijadikan satu tatanan yang harus dilaksanakan setekstual mungkin. Tidak. Al-Quran bukan juklak, bukan juknis, bukan petunjuk SOP harus begini, enggak. Kalau suci, semendasar kitab suci, semendasar agama setinggi itu kemudian dijadikan juklak, juknis yang sifatnya sangat teknis, yang harus dilaksanakan sesuai teks, itu rendah sekali. Kalau sebuah petunjuk teknis, kita perhatikan saja misalnya briefing seorang atau briefing dari kalau kita kerja, kadang-kadang ada briefing itu berapa lama sih? Al-Quran itu kalau kita baca Al-Quran satu hari, menghatamkan Al-Quran keseluruhan dalam satu hari itu sekitar 20 jam lebih. Bisa. Satu hari satu malam kita bisa menyelesaikan baca Al-Quran satu hari satu malam. Tapi kalau briefing untuk pekerjaan kira-kira berapa menit? Nggak nyampe 20 jam. Hanya berapa menit saja? Paling 30 menit. 1 jam mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak banyak kalau 1 jam kelamaan. Briefing itu kan paling cuma berapa menit saja. 30 menit nggak nyampe bisa. Cuma 15 menit udah. Padahal 5 menit selesai. Al-Quran dibaca satu hari satu malam. Satu Al-Quran itu keseluruhan 30 juz kita baca
tanpa henti itu sekitar 20 jam sampai hampir 1 hari 1 malam. Artinya ya dengan ayat yang sebanyak itu, dengan setebal itu Al-Quran, sifatnya tentunya lebih mendasar, isinya juga lebih banyak kisah-kisah daripada syariat, peraturan, regulasi. Jadi tidak bisa disamakan dengan sebuah petunjuk teknis. Gimana sih bentuk pemerintahan yang seharusnya tidak ada. Al-Quran tidak melarang sama sekali mau republik atau apapun. Karena pada masa lampau, pada masa zaman Rasul, paradigma yang dibangun oleh masyarakat, oleh umum, berlaku secara global, paradigma relasi agama negara adalah paradigma integralistik. Kemudian muncullah paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik ini ternyata mencapai pada titik ekstrim, kemudian karena bisa mencapai titik ekstrim yaitu menyerang agama, berlaku terjadi dalam sejarah terbukti ya, paradigma sekularistik itu ketika begitu ekstrimnya di Uni Soviet ya, banyak masjid gereja dihancurkan. Kemudian juga di Turki begitu ekstrimnya, azan dalam bahasa Turki. Kemudian peribadatan dalam bahasa Turki, semua harus bahasa Turki. Kemudian jilbab dilarang, justru melanggar hak asasi manusia, karena berjilbab itu hak bagi seorang perempuan muslim, haknya ya. Jadi tidak bisa memaksa orang, kalau tidak bicaranya tidak bisa memaksa orang ya, perempuan muslimah untuk berjilbab, juga tidak bisa melarangnya. Adalah tidak masuk di akal kalau dengan alasan supaya tidak dikekang malah dilarang. Maka terjadilah kritik atas paradigma sekularistik, muncullah paradigma simbiotik. Jadi perkembangan zaman, dan juga itu diikuti oleh agama. Agama menerima perkembangan zaman, bukan tidak menerima. Perkembangan zaman harus mengikuti agama, iya, tapi agama juga menerima perkembangan zaman. Ada nilai moral yang tetap harus dipertahankan. Nilai moral itu tetap dipertahankan. Kita nggak bisa dong menerima sesuatu yang tidak logis, yang bisa menimbulkan kepunahan massal ya. Ya misalnya dengan membiarkan ya tindakan atau perbuatan seksual yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, yang kemudian bisa menimbulkan ya manusia nggak punya keturunan dong dengan cara demikian itu, dengan cara yang tidak sesuai, tidak bisa menimbulkan keturunan. Keturunan itu harus diperoleh melalui hubungan seksual yang sah, yang benar, yang sehat, menimbulkan keturunan, menghasilkan keturunan, dan keturunan yang baik. Itu satu. Begitu juga soal ya gaya hidup yang lain. Namun demikian tentu kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah khilafah, sistem, kita tidak bisa sekali-kali menjadikan atau berharap bahwa Al-Quran adalah petunjuk teknis. Itu sangat rendah. Petunjuk teknis itu kan singkat, tipis. Al-Quran begitu tebal. Jadi bukan petunjuk teknis. Namun landasan moral, landasan akhlak, etos, etika. Jadi berpolitik ya harus dengan etika. Menjadi republik, bagaimana sih republik yang islami? Bagaimana sih kerajaan yang islami? Bagaimana sih negara parlementer yang islami? Semi presidensil yang islami. Kalau republik, kalau presidensil bagaimana yang islami? Bagaimana multi partai yang islami? Jadi tidak pada level yang mencari nama kepala negaranya harusnya apa, kemudian apalagi kode atau ya kodifikasi kriminalnya, kodifikasi pidananya harusnya bagaimana. Kemudian
pemerintahan daerahnya, pemerintahan lokalnya harus bagaimana. Sedangkan pemerintahan lokal hari ini berbeda dengan pemerintahan lokal zaman dulu. Zaman dulu pemerintahan lokal tidak ada sebetulnya. Jadi kembali pertanyaannya tadi adalah, ada nggak sih ya khilafah? Perintah khilafah itu ada nggak sih? Nggak ada. Nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai dalam sektor publik, nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam itu ada. Bukan bentuk pemerintahan.